Hai referensiana, mungkin film-film Korea memang sudah memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya karena memiliki varian yang tidak melulu bertema cinta romantik dan hal-hal yang menguras air mata. Dari cukup banyak film Korea bertema action yang bertema kisah-kisah balas dendam, satu lagi tema film yang selalu dicari oleh movie lovers, yakni film bertema gangster. Mengapa? Ya, karena film-film action Korea hampir seluruhnya membuat para viewers puas melepaskan emosi kegeraman menjelang ending, yakni para bajingan selalu dihabisi oleh tokoh utama dengan cara yang memuaskan sebagai balasan atas kesadisan mereka sendiri sebelumnya. Nah, referensiana di episode kali ini, Referensia akan menghadirkan film-film Korea dengan tema gangster terkeren yang tentunya menjadi film recommended untuk kalian tonton. Channel Referensia tidak akan mereview film dengan cerita spoiler hingga film berakhir, karena semua film-film di episode kali ini lebih asik dan seru untuk kalian tonton hingga tuntas dibanding menyimak spoiler. Dan inilah 10 film Korea edisi gangster terkeren versi Referensia. Sebelumnya, mohon bantuannya klik tombol-tombol yang asik di channel ini. Yang pertama, A Dirty Carnival. Jika gangster di film-film pada umumnya memiliki kehidupan yang mewah, maka di film A Dirty Carnival ini hal tersebut akan berbeda. Film ini mengisahkan cerita tentang seorang gangster kelas C bernama Byung-do yang harus menghidupi keluarganya dan memberi gaji untuk anak buah gangsternya. Byung-do memiliki bos langsung bernama Sang-chul. Mereka berdua di bawah pimpinan gangster bernama Hwang. Suatu hari mereka baru meresmikan tempat kasino yang dipercaya sepenuhnya kepada Byung-do. Namun tidak lama setelah peresmian kasino, mereka diserang oleh gangster lain sehingga Byung-do dan gangsternya pun mengejar dan menghajar gangster yang merusak usaha mereka tersebut. Di sisi lain, Byung-do bertemu dengan teman masa kecilnya yakni Min-ho, yang kini berlatar belakang seorang sutradara yang ingin membuat film bertemakan tentang gangster. Bergabungnya Min-ho menjadi jembatan Byung-do bertemu dengan cinta masa lalunya yang bernama Hyun-jo. Hyun-jo yang bekerja sebagai salah satu pegawai di toko buku membuat Byung-do menjadi rajin untuk mampir ke sana. Dia pun berusaha mencoba untuk merebut hati Hyun-jo, namun tidak memberitahu profesi dirinya kepada Hyun-jo. Karena ingin naik kelas, Byung-do pun melakukan keberanian dengan membunuh bosnya yakni Sang-chul bersama bantuan orang kepercayaannya, Jong-soo. Akhirnya, posisi kosong Sang-chul digantikan oleh Byung-do menjadi orang kepercayaan si bos besar. Setelah itu, karir Byung-do sebagai gangster pun mulai meroket ketika dia bertemu dengan salah satu petinggi pemerintahan. Byung-do mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Uangnya jadi banyak dan hidupnya lebih sejahtera. Namun persahabatannya dengan Min-ho inilah menjadi awal kehancurannya. Film dokumenter tentang gangster Min-ho telah selesai dan mirisnya, semua hal tentang Byung-do dan gangsternya adalah tokoh yang diceritakan di film tersebut. Apalagi, Byung-do yang sudah sangat mempercayai sahabatnya ini tak menutupi apapun tentang dirinya pada Min-ho. Termasuk rahasia gelapnya yang justru akan menjadi racun baginya sendiri. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan tonton A Dirty Carnival, rilisan tahun 2006. Dan film ini merupakan salah satu film Korea tema gangster terkeren versi Referensia. The Yellow Sea, 2010. Bercerita tentang pria bernama Gunam yang diperankan oleh Ha Jung-woo, seorang Joseon-jok, yakni orang Korea yang tinggal dan menjadi warga negara Chinese. Dirinya adalah seorang sopir taksi miskin yang tinggal di Yanbian. Yanbian adalah sebuah daerah dekat Laut Kuning yang ditinggali oleh banyak orang-orang imigran seperti orang Korea dan orang Rusia. Karena miskin, istri Gunam pergi ke Korea Selatan untuk bekerja dan berjanji akan mengirimi Gunam uang untuk membayar utang mereka. Karena lama tidak memberinya kabar, seringkali Gunam bermimpi buruk jika istrinya telah berselingkuh dan tidak akan pernah kembali. Hidupnya pun semakin kacau karena terlilit hutang yang besar. Judi yang diharapkannya memberikan keuntungan malah mengurasnya sehingga membuatnya semakin terpuruk. Gunam akhirnya bertemu dengan bos gangster Chinese, Myung Jung-hak. Dia memberi tawaran pada Gunam, jika dia pergi ke Korea Selatan membunuh seseorang bernama Profesor Kim Seung-hyun, maka dia akan memberikan imbalan dan hutang-hutangnya pun bisa lunas. Gunam kemudian tertarik, pergi ke Seoul dengan jalur ilegal dan mulai menjalankan misinya dengan memata-matai rumah Kim Seung-hyun. Sambil menjalankan misinya, Gunam menyempatkan waktu untuk mencari istrinya. Ketika waktu yang dijanjikan akan segera habis dan dia harus kembali ke Yanbian, sebuah kejadian menyeretnya dalam sebuah masalah besar. Kim Seung-hyun yang seharusnya ia bunuh, ternyata telah lebih dahulu dibunuh oleh orang suruhan bos gangster Korea, Kim Tae-won. Sialnya lagi,
Gunam berada di lokasi TKP saat polisi tiba. Gunam pun harus bisa melarikan diri baik dari kejaran polisi Korea Selatan. Selain itu, dirinya juga harus lari dari orang-orang Kim Tae-won dan menghadapi Myung Jung-hak yang telah mengkhianatinya. Akankah Gunam akan selamat? Untuk cerita selanjutnya silakan tonton di YLC tahun 2010. Dan film ini merupakan salah satu film Korea pertama gangster terkeren versi referensi ya. A Better Tomorrow 2010. Film ini mengisahkan dua sahabat gangster, yakni Kim Hyuk yang diperankan oleh Joo Jin-mo dan Lee Yong Chon yang diperankan oleh Song Seung Hyun. Dikenal sebagai duo andalan mafia penyelundup senjata yang beroperasi di kota pelabuhan Busan. Kim Hyuk adalah imigran asal Korea Utara yang dalam pelariannya terpaksa meninggalkan ibu dan adiknya Kim Chul yang menyebabkan ibunya tewas. Kim Chul menganggapnya tewasnya ibu mereka gara-gara Kim Hyuk tega meninggalkan mereka berdua sehingga mendendam pada kakak kandungnya. Ketika melakukan bisnis di Thailand, Kim Hyuk diminta untuk mengajak gangster muda Jung Tae-min ikut bertransaksi. Ternyata, Hyuk dikhianati oleh Tae-min dan hampir mati dibunuh gangster Thailand sebelum akhirnya ditangkap polisi dan masuk penjara. Yong Chon yang marah membalas dendam dengan membunuh seluruh gangster Thailand yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam aksinya, kaki kanan Yong Chon tertembak hingga pincang. 3 tahun berlalu, Kim Hyuk bebas dari penjara dan pulang ke Busan. Demi keinginan bersatu dengan adiknya, Hyuk bertekad meninggalkan dunia hitam. Sayangnya, adiknya yang merintis karir sebagai polisi malah menyimpan dendam dan beranggapan kalau Hyuk kembali ke Busan untuk kembali merintis karir lamanya sebagai penyelundup senjata. Di lain pihak, Tae-min telah berubah menjadi orang yang paling berpengaruh dalam organisasi mafia. Sedangkan Yong Chun yang kakinya cacat hanya menjadi anggota rendahan saja. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan simak A Better Tomorrow yang merupakan salah satu film gangster Korea terkeren versi referensi ya. Berikutnya New World 2013. Film ini mengisahkan gambaran polisi yang dipasrahi tugas dalam sebuah operasi rahasia untuk membongkar sindikat gangster paling tak tersentuh hukum di Korea Selatan bernama Goldmoon. Diawali dengan Seok Don-chul, orang nomor 1 di Goldmoon, tiba-tiba saja harus mati dalam sebuah kecelakaan tragis di jalan raya. Padahal dirinya sebenarnya yang sedang diintai polisi karena kasus korupsi. Hal ini masih menyisakan misteri karena kecelakaan tersebut belum jelas apakah benar-benar murni kecelakaan ataukah konspirasi untuk melenyapkannya. Setelah upacara pemakaman, terjadi gonjang-ganjing. Siapakah yang bakal menggantikan posisi sepeninggal Seok? Ada 3 kandidat, yakni Jung Chung, Lee Jang-gu, dan Jang Soo-ki. Tapi meskipun 3 calon yang digadang-gadang tadi lumayan kuat, ternyata masih ada 1 cadangan lagi yang merupakan tangan kanan Jung Chung yang aslinya merupakan polisi yang menyamar selama 8 tahun untuk mendapatkan informasi penting dalam sindikat. Dialah Lee Ja-sung yang sudah dianggap saudara sendiri oleh bosnya Jung Chung. Bahkan karena sudah saking akrabnya keduanya pun saling memanggil dengan sebutan bro. Lee Ja-sung sebenarnya adalah polisi yang ditugaskan menyamar oleh pejabat polisi Kang Hyung-chul yang memimpin operasi rahasia ini atas persetujuan komisioner Ko. Dan Ja-sung sudah menjalani penyamarannya selama 10 tahun di organisasi Goldmoon. Tapi strategi kepala polisi Kang Hyung-chul mengadu domba klan Jung Chung dan Jang-gu yang membahayakan posisi Ja-sung yang membuat Jung Chung sekarat di rumah sakit membuat Ja-sung marah dan kecewa pada polisi Kang. Sehingga dirinya kini bimbang, akankah dia bertindak kembali sebagai polisi atau ia tetap bertahan di Goldmoon. Mengingat hanya 3 orang yang tahu tentang penyamarannya, yakni dirinya, polisi Kang, dan komisaris Ko. Untuk yang penasaran, silahkan tonton New World rilisan tahun 2013 karena nonton sendiri lebih asik dibandingkan mendengarkan cerita spoiler. Karena New World merupakan salah satu film gangster Korea terkeren versi referensi ya. Berikutnya adalah Gangnam Blues 2015. Film ini diperankan dengan tokoh utama 2 aktor kenamaan Korsel, yakni Lee Min-ho dan Kim Rae-won. Gangnam Blues berlatar tahun 1970-an saat praktik korupsi tengah memuncak di Korea Selatan. Banyak wilayah termasuk tempat kumuh yang terpencil atas konspirasi pengembang dan oknum pemerintah disulap menjadi area komersial. 2 sahabat karib, Jong Dae dan Yong Ki adalah pemuda yang tinggal di daerah kumuh Gangnam.
Daerah tersebut akan digusur dan dijadikan pusat bisnis dan hiburan. Karena ini, Jongdae dan Yongki kehilangan tempat tinggal, sekaligus mata pencaharian sebagai pemulung. Namun mereka lantas ditawari oleh pihak pengembang untuk bergabung menjadi anggota gangster. Tugasnya adalah membantu pihak pengembang mengamankan daerah-daerah yang akan digusur. Jongdae dan Yongki menerima tawaran ini, namun suatu hari terjadi insiden bentrokan antar geng yang membuat Jongdae dan Yongki terpisah. Jongdae yang terlunta-lunta diselamatkan dan diadopsi oleh mantan pemimpin gangster Gil-soo. Sementara Yongki diselamatkan oleh pemimpin gangster paling berbahaya di kota Seoul, Yang Ki-taek. Gil-soo dan Jongdae memilih meninggalkan dunia hitam dan memilih hidup jujur. Sedangkan Yongki kini menjadi orang kepercayaan Ki-taek dan memilih tetap hidup di dunia hitam. 3 tahun kemudian dua sahabat ini bertemu kembali, tapi yang terjadi karena perintah Ki-taek, Gil-soo tewas dibunuh Yongki dan anggota gangster Ki-taek. Jongdae sangat marah dan ingin membalas dendam kematian ayah angkatnya terhadap gangster Ki-taek. Mau tak mau, dia harus berhadapan dengan sahabat masa kecilnya. Bagaimanakah akhir kisah mereka berdua? Silahkan tonton Gangnam Blues 2015. Film ini kami pilih menjadi salah satu film gangster Korea terkeren versi referensia. The Messias 2017. Film ini merupakan salah satu film Korea bergenre action yang paling populer. Bahkan film yang disutradarai oleh Byun Sung Hyun ini berhasil menjual lebih dari 90.000 tiket di hari pertama penayangannya dan menduduki puncak box office Korea Selatan. Jae-ho merupakan orang nomor 2 gangster yang paling berpengaruh di Korea Selatan. Saat berada di penjara, Jae-ho memegang kekuasaan paling besar di antara para narapidana dan membuat peraturan sendiri yang harus dipatuhi oleh narapidana lain. Tak seorang pun berani membangkang, hingga akhirnya datanglah seorang tahanan baru yang bernama Hyun-soo. Hyun-soo merupakan sosok yang pemberani dan nekat. Dia sama sekali tidak mengikuti peraturan penjara ataupun tunduk pada Jae-ho. Alih-alih bermusuhan, Jae-ho dan Hyun-soo justru menjalin ikatan persahabatan yang cukup kuat. Hyun-soo bahkan membantu Jae-ho menghancurkan kekuasaan napi lain yang mengancam posisi Jae-ho. Sebaliknya, Jae-ho juga membantu Hyun-soo mendapatkan izin keluar untuk memakamkan ibunya yang menjadi korban tabrak lari. Persahabatan Jae-ho dan Hyun-soo tumbuh semakin kuat setelah mereka berdua keluar dari penjara. Bahkan Jae-ho mengajak Hyun-soo bergabung dengan gangsternya dan menganggapnya seperti adik sendiri. Namun, siapa sangka Hyun-soo selama ini ternyata seorang polisi yang menyamar dan sengaja mendekati Jae-ho di dalam penjara. Rencananya ia akan masuk di kelompok gangster Jae-ho dan membekuk kawanannya dari dalam. Mungkinkah Hyun-soo nantinya akan mengkhianati kepercayaan Jae-ho, ataukah ia justru akan mendukung Jae-ho dan membelot dari kepolisian yang tak pernah membantunya selama ini ketika ia berada di penjara? Silahkan tonton film The Merciless 2017 karena film ini merupakan salah satu film Korea bertema gangster terkeren versi referensia. The Prison 2017. The Prison menceritakan seorang polisi bernama Song Ye-geon yang meminta dirinya dimasukkan ke penjara untuk menyelidiki kasus kematian kakaknya. Akhirnya dibuatlah skenario. Ia dituduh melakukan aksi tabrak lari, pengancuran barang bukti, dan penyuapan hingga kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Setibanya Ye-geon di dalam lapas, dirinya sudah membuat ulah. Ia bersikap temperamen, mudah marah, dan sering menyerang narapidana lainnya. Lalu mengancam ingin bertemu dengan kepala lapas untuk memperoleh kamar pribadi. Bukannya mendapatkan apa yang dia inginkan, justru Ye-geon harus bertemu dengan Ik-ho dan anak buahnya. Ik-ho bersama para anak buahnya langsung menghajar dan memberi pelajaran kepada Ye-geon. Kejadian tersebut membuat Ye-geon kemudian menuruti semua apa yang dikatakan oleh Ik-ho. Sampai akhirnya Ye-geon mengetahui bahwa di dalam lapas tersebut, Ik-ho adalah narapidana yang sangat berpengaruh dan sadis serta tak kenal ampun. Ik-ho memegang semua kendali hingga kepala lapas pun tunduk pada Ik-ho. Dia bahkan tidak akan segan-segan membunuh musuhnya dengan cara yang sadis. Ye-geon kemudian melakukan pendekatan pada Ik-ho sehingga dia dapat menjadi orang kepercayaannya. Ye-geon akhirnya juga mengetahui bahwa Ik-ho dan anak buahnya di dalam lapas sering disewa untuk membunuh orang-orang yang dapat menghalangi jalannya. Hal tersebut dilakukannya untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan kepala lapas. Tidak disangka, kakak kandung Ye-geon yang merupakan seorang reporter meninggal akibat dibunuh oleh Ik-ho karena kakaknya tersebut telah mengusik kehidupan Ik-ho di dalam lapas.
Bagaimana kisah kelanjutan kisah Yegon dan Iko? Akankah Yegon berhasil menyelesaikan misinya mengungkapkan kasus pembunuhan kakaknya atau justru penyamarannya akan terungkap? Semuanya akan terjawab dengan Just See the Movie. The Prison rilis 2017 karena film ini merupakan film recommended dari 10 film edisi gangster Korea terkeren versi referensia. Unstoppable 2018. Film rilisan 2018 ini mengisahkan tentang seorang mantan gangster legendaris bernama Dong Chul. Setelah dia bertemu dan menikah dengan Jisoo, hidupnya berubah, yakni ingin menjalani hidup dengan baik untuk menebus kelam masa lalunya. Dong Chul bahkan rela kerja sebagai pemasok ikan di pasar tradisional. Namun karena suatu kendala, sudah berbulan-bulan gajinya tidak kunjung dibayar. Hal inilah menyulitkan kondisi ekonomi keluarganya. Bebannya bertambah ketika investasi yang dilakukan pada Sunjo terancam gagal. Padahal uang yang dipakai adalah uang pinjaman. Suatu malam, istrinya diculik. Ketika Dong Chul melapor pada pihak polisi, ternyata istrinya bukanlah satu-satunya kasus kehilangan orang yang sebagian besar korbannya adalah wanita. Dan hal ini sudah berlangsung selama setahun terakhir. Karena kinerja polisi dinilai terlalu lamban dalam menangani kasus ini, Dong Chul bersama sahabatnya, Gom Sajang dan Chon Sik bergerak sendiri mencari cara untuk menyelamatkan istrinya. Keberingasan Dong Chul sewaktu masih menjalani gangster dulu auto muncul dan dengan penuh amarah mengobrak-abrik kroni-kroni yang terlibat sindikat perdagangan manusia tersebut. Terlebih lagi menemukan dedengkot sindikat kriminal ini yakni si manusia licin dan licik Ki Tae. Mampukah Dong Chul menyelamatkan istrinya? Silahkan simak sendiri dalam Unstoppable. Karena referensi yang memilih film ini masuk dalam 10 film Korea edisi gangster terkeren versi referensia. Tom of the River 2020. Meski berada di dunia hitam, tak selamanya para gangster memiliki jiwa kriminal dan kejam. Bahkan ada di antara mereka yang memiliki jiwa yang loyal dan baik hati. Seperti sosok Gil Seok yang diperankan oleh Yoo Oh Seong ini, meskipun dirinya adalah salah satu pimpinan tertinggi sebuah geng di Gangnam, namun dirinya cenderung menghargai kedamaian dan setia terhadap atasan atau rekan-rekannya. Maka tak heran ketika bos besar gangster di Gangnam membangun sebuah resort yang akan menjadi resort terbesar di Gangnam, Gil Seok lah yang diserahi oleh sang bos besar untuk mengelolanya. Tentu saja keputusan tersebut melahirkan banyak perdebatan internal di tubuh geng Gangnam, seperti Lee Chong Seop yang memprotes keputusan tersebut karena merasa dirinya dan Gil Seok memiliki posisi yang sama di tubuh geng. Namun karena keduanya sama-sama menghormati sang bos besar, maka hubungan di antara keduanya pun hanya menjadi perang dingin semata dan tak pernah menjadi konflik terbuka. Bahaya nyata justru berasal dari luar geng adalah Lee Min Seok, seorang oportunis dan licik yang berusaha menjadi pemimpin tertinggi di Gangnam yang menjadi ancaman bagi mereka. Selain berhasrat ingin menjadi pimpinan tertinggi, Min Seok juga berkeinginan untuk menguasai resort baru yang dibangun tersebut. Dengan muslihat dan kelicikannya, Min Seok berhasil menyingkirkan para pesaingnya, termasuk sang bos besar CEO Oh, dan melimpahkan kesalahan kepada Eun Sun, seorang wanita yang terjerat utang kepadanya. Bahkan dengan muslihat yang tak terduga-duga, Lee Min Seok berhasil memecah belah gang Gangnam dan membunuh Lee Jung Seop setelah berhasil mempengaruhi sesama anggota geng mereka. Setelah semua pucuk pimpinan berhasil disingkirkan dengan muslihatnya, sasaran selanjutnya tentu saja Gil Seok dan pengawal setianya, Kim Hyung Gyeon. Keduanya pun menjadi sasaran serang dari Lee Min Seok dan anak buahnya, namun berhasil selamat meski harus terluka parah. Dan disinilah proses pembalasan dimulai. Setelah sembuh dari luka-luka yang dideritanya dan kembali keluar dari persembunyiannya, Gil Seok bersama anak buahnya memasang strategi untuk membalas Lee Min Seok. Dan seperti halnya yang dilakukan oleh Min Seok, Gil Seok pun bekerja sama dengan organisasi lain untuk membalas. Tentu saja pertarungan besar tak bisa dihindari, sehingga korban-korban pun akan berjatuhan. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan tonton sendiri. Tom of the River 2020. Sekedar warning bahwa film ini dipenuhi oleh adegan sadis yang tidak disarankan ditonton oleh anak kecil. Dan Tom the River rilis 2021 menjadi salah satu dari 10 film Korea pilihan referensia untuk edisi gangster terkeren. Hot Blooded. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang pria bernama Park Hee-soo yang merupakan pimpinan geng kelas menengah di Guam yang merupakan kota pelabuhan kumuh dan selalu berada di bawah bayang-bayang kota pelabuhan Busan yang besar, megah dan menakjubkan. Selain menjadi seorang kepala gangster, Hee-soo juga bertindak sebagai manajer sebuah hotel lebih dari 20 tahun.
Sama seperti kehidupan para gangster lainnya, Hee-soo mengelola semua aset yang dimiliki oleh organisasinya dan memberikan laporan kepada Men-soo, sang atasan, secara berkala. Sejatinya Hee-soo adalah seorang lelaki yang baik dan bertanggung jawab, bahkan dirinya berencana untuk menikahi In-suk dan merencanakan kehidupan yang benar-benar baru pasca menikah nanti. Namun sayangnya niat Hee-soo menjadi berantakan ketika Yong-kan tiba-tiba saja datang ke wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah kedatangan Yong-kan, berbagai masalah mulai timbul di seluruh kota dan secara langsung bersinggungan dengan Hee-soo. Maka mau tak mau, Hee-soo yang sudah berencana untuk memulai hidup baru bersama In-suk harus terlibat dalam pertarungan besar antar geng di Busan. Menyadari dirinya tengah berada dalam kekacauan besar, Hee-soo akhirnya harus membuat sebuah keputusan besar dalam hidupnya. Kira-kira keputusan apa yang akan diambil oleh Hee-soo? Silahkan tonton Hot Blooded rilisan tahun 2022. Dan film ini merupakan salah satu film gangster Korea terkeren versi Referensia. Oke Referensiana, demikian Referensia R1 kali ini dan jangan lewatkan episode selanjutnya yang tidak kalah menarik yang akan hadir di channel ini. Referensia R1 Channel, referensi untuk Anda. Salam Referensia.